Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah eksperimen fisika klasik. Dosen pengampu Ibu Fani Rahmatina Rahim SPD MPD dengan materi eksperimen siklus mesin kalor yang beranggotakan Lailatul Rahmi dengan NIM 190331103, Tegar Putra Sokrates dengan NIM 190331133, dan saya sendiri Wijaiswara Putri dengan NIM 190331139. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan, yaitu bagian pendahuluan. Mesin kalor adalah suatu sistem termodinamika yang beroperasi dalam suatu siklus yang kepadanya kalor net ditransfer dan darinya kerja net dihasilkan. Indeks performasi kerja mesin kalor ini dinyatakan dengan efisiensi termal yang didefinisikan sebagai rasio kerja keluaran net dengan kalor masuk. Hanya sebagian kalor masukan yang dikonversi menjadi kerja dan selebihnya dibuang. Dapat dilihat prinsip kerja mesin kalor adalah yang pertama yaitu pada gambar ini. Ini merupakan reservoir panas pada suhu TH dan ini merupakan mesin kalornya. Kemudian ini adalah reservoir dingin Nah, prosesnya itu di mana pada pH energi memasuki mesin kalor, kemudian mesin kalor ini melakukan usaha di mana W ini merupakan mempresentasikan kerja yang dilakukan. Kemudian pada proses QH ini QL energi meninggalkan mesin. Sekian yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Lailatul Rahmi, disilahkan. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode yang kami lakukan pada metode ini adalah metode eksperimen. Adapun tujuan percobaan yang kami lakukan adalah untuk menentukan prinsip kerja mesin kalor sederhana. Kegiatan ini kami lakukan di Laboratorium Fisika Klasik MIPA UNP. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu heat engine atau gas slow apparatus, slot rod stand, slot mask, mask and hanger, plastik container, thread, 90 cm long steel rod, rotary machine, dan quad temperature sensor. Nah, awalnya kami meletakkan batang pada kedudukan batang. Lalu kami memasang mesin pemanas ke batang dengan menggeser penjepit batang ke mesin ke batang. Mesin pemanas harus diorientasikan pada ujung piston ke atas dan mesin panas harus diposisikan dekat dengan bagian bawah kedudukan batang. Lalu memasang rotary machine sensor ke bagian rod stand dan mensejajarkan alur medium pulai rotary machine sensor sehingga string yang berasal dari tengah platform piston head engine akan melewati pulai. Selanjutnya kami memasang salah satu ujung seutas tali melalui lubang di bagian atas platform piston dan mengikat ujung tali ke poros piston di bawah platform piston. Lalu melewatkan ujung tali yang lain melewati anak tangga menengah kontrol sensor gerak putar. Selanjutnya memposisikan piston sekitar 2 cm atau 3 cm dari bagian bawah silinder dan memasang tabung dari kaleng ke salah satu port pada head engine dan memasang tabung dari sensor tekanan ke port lain pada head engine. Menghubungkan sensor tekanan ke saluran A, 2 sensor suhu ke saluran B dan C, dan sensor gerak putar ke saluran 1 dan 2 pada antar muka komputer. Nah, lalu memasukkan air panas sekitar 80 derajat Celcius ke dalam salah satu wadah plastik atau sekitar setengah penuh. Memasukkan air es ke dalam wadah plastik lain. Selanjutnya menempatkan satu sensor suhu di air panas dan satu sensor suhu lainnya di air dingin. Perhatikan bahwa sensor suhu diberi label panas dan dingin dalam program perangkat lunak sehingga kita harus memperhatikan sensor mana yang akan kita masukkan. Nah, berikut adalah bagan dari percobaan yang telah kami lakukan. Yaitu yang pertama mulai, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan,
Ketiga, mencatat ketinggian bagian bawah piston dengan ketentuan dari proses A ke B menempatkan massa 200 gram pada platform. Proses B ke C memindahkan kaleng dari air dingin ke air panas. Proses C ke D memindahkan massa 200 gram dari platform, dan proses D ke A yaitu memindahkan kaleng dari air panas ke air dingin. Nah, selanjutnya akan tercetak grafik lalu diberi label pada setiap sudutnya. Selanjutnya menentukan jenis proses dan kinerja fisiknya. Selanjutnya menentukan suhu dingin dan suhu panas, dan percobaan yang kita lakukan selesai. Nah, adapun untuk mendapatkan data dari praktikum, yaitu kami lakukan terlebih dahulu pada air panas pada air dingin. Titik awal akan disebut dengan titik A, lalu mencatat ketinggian awalnya dan mulai merekam data. Memberi label grafik sebagai A, B, dan C serta D, lalu mengidentifikasi masing-masing sudutnya. Selanjutnya, proses pada yang terjadi pada titik A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A, serta mengidentifikasi dan memberi label dua proses di mana panas ditambahkan ke gas, dan terakhir mencatat hasil pengukuran pada tabel. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ila. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Tegar Putra Sokrates. Kepada Tegar, disilahkan. Baik, selanjutnya itu untuk bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian hasil, seperti yang terdapat pada tabel, bahwa kami melakukan 10 pengukuran berulang dengan memvariasikan nilai ketinggian dari piston, di mana ketinggian dari piston yang kami gunakan itu bervariasi dengan kisaran dari 1 cm hingga 2,4 cm. Di mana pada percobaan kali ini kami akan mengukur nilai TC dan nilai TH, di mana nilai TC adalah nilai reservoir suhu rendah pada air dingin, dan TH adalah nilai reservoir pada suhu tinggi, yaitu pada air panas. Dan nantinya pada grafik pada aplikasi Pasco pada layar desktop juga akan muncul nilai area grafiknya. Dan selanjutnya kami akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan persamaan efisiensi, di mana persamaannya yaitu 1 dikurang TC per TH dikali 100%. Berdasarkan data yang sudah kami peroleh, nilai efisiensi dari data yang diambil yaitu berkisar dari 8,5% hingga 12,3%, dengan nilai efisiensi rata-rata 10,22%. Gas yang digunakan dalam siklus adalah gas ideal, di mana nilai efisiensinya itu pada umumnya itu kurang dari 15%. Hal ini terjadi karena kecilnya perbedaan temperatur pada masing-masing keadaan. Nilai efisiensi ini berbanding lurus dengan nilai temperatur, di mana semakin besar nilai efisiensi dari suatu keadaan, maka akan semakin besar pula perbedaan nilai temperatur. Begitupun dengan sebaliknya. Berikut adalah grafik dari hasil data percobaan pertama yang kami lakukan, di mana nantinya akan terbentuk sebuah grafik yang terdiri dari 4 buah titik, di mana titik-titik tersebut saling berhubungan membentuk sebuah siklus, di mana pada siklus tersebut terdapat dua proses termodinamika, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Siklus tersebut dimulai dari pojok kiri bawah, kita misalkan itu sebagai titik A, lalu ke atas itu titik B, pojok kanan atas itu titik C, dan pojok kanan bawah itu sebagai titik D. Grafik ini menggambarkan proses isotermal dan adiabatik. Kedua proses termodinamika ini terjadi pada saat massa diletakkan pada platform, di mana sistem akan melakukan usaha, sehingga terjadinya proses adiabatik. Sedangkan pada saat tabung didiamkan pada air dingin ataupun air panas, maka akan terjadi proses isotermal atau pada temperatur konstan. Pada proses yang pertama, yaitu pada titik A hingga titik B, yaitu udara dikalor pada temperatur konstan dan beban ditambahkan ke atas piston. Sedangkan untuk pada proses yang kedua, itu dari titik B hingga titik C, proses panas ditambahkan ke gas yang menyebabkan gas menguap dan mendorong piston ke atas. Dan untuk proses yang ketiga, dari titik C hingga ke titik D, itu massa dipindahkan dari piston dan gas ditahan pada suhu tinggi. Dan untuk proses yang terakhir, dari titik D ke titik A, yaitu
panas dikeluarkan ke reservoir dingin sehingga piston kembali ke posisi semula. Keakuratan data pada eksperimen kali ini dipengaruhi oleh kekompakan dan kecermatan serta ketepatan praktikan dalam melakukan eksperimen, sehingga khususnya itu pada saat memindahkan massa dari platform itu praktikan harus melakukannya dengan tepat supaya mendapatkan hasil data yang baik. Sedangkan jika terjadi keterlambatan itu datanya tidak dapat digunakan. Dan pada saat memindahkan sensor dari suhu air panas ke air dingin juga harus dilakukan dengan hati-hati supaya airnya tidak tumpah. Dari grafik yang diperoleh pada praktikum kali ini diketahui bahwa prinsip kerja mesin kalor adalah mengambil panas dari kalor yang mengalir dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Baiklah, terima kasih kepada Tegar. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian penutup. Di sini saya akan menjelaskan sendiri, di mana prinsip kerja mesin kalor sederhana, yaitu bergerak dengan mengambil kalor dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Pada proses pertama, udara dikalor pada temperatur konstan dan beban ditambahkan ke atas piston. Pada proses kedua, panas ditambahkan ke gas, menyebabkan gas memuai dan mendorong piston ke atas. Pada proses ketiga, massa dipindahkan dari piston dan gas ditahan pada suhu tinggi. Dan pada proses terakhir, panas dikeluarkan ke reservoir dingin sehingga piston kembali ke posisi semula. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.